Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta pegawai tata usaha yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa kembali kumpul dalam kegiatan bulanan kita, yaitu rapat dinas yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengelola institusi pendidikan di SMP Negeri 3 Megamaya ini. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jadi ada nuansa baru ya kita rapat. Ya, perlu juga sekali dua itu supaya tidak monoton. Hanya saja tadi antara musik sama lagunya kita belum sinkron. Nah, ternyata saya pikirnya tidak perlu kita sinkronkan karena sudah sama-sama kita hafal dan sebagainya. Akan tetapi kendala teknis tadi ya, kendala teknis soalnya berjuluan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, singkat saja kita langsung memulai rapat kita pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya informasikan dan perlu kita diskusikan bersama pada kesempatan ini terkait dengan beberapa kegiatan yang nampaknya sudah di depan mata kita, bahkan kita sudah masuk di dalamnya kalau kita lihat dari sisi waktunya. Ada hal-hal yang perlu sekedar Bapak Ibu maklum yang ingin saya sampaikan. Ada hal-hal yang nantinya butuh diskusi kita, butuh kesepakatan kita. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi-materi yang saya sebutkan tadi, baik berupa informasi maupun bahan diskusi, ada baiknya kita melihat merefleksi diri kita, merefleksi kondisi kita di sini, terutama mengenai KBM-nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf, saya kadang-kadang mesti cerewet gitu ya, mesti cerewet mengingatkan. Dan mau tidak mau memang harus kita cerewet gitu. Karena itu memang tugas saya adalah cerewet gitu. Cerewet untuk mengingatkan. Ini demi kebaikan kita bersama. Jadi beberapa waktu yang sudah lewat ya, kita bisa melihat bersama. Oleh karena itu, supaya itu tidak terus menerus terjadi, maka sekali lagi saya ingatkan ya, yang pertama itu mari kita waspadai adanya jam-jam kosong. Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali jam-jam kosong dengan berbagai latar belakang. Entah itu gurunya sakit. Yang jelas kalau jam kosong itu gurunya yang tidak ada gitu. Kalau siswanya ada. Nah, ada yang kurang sehat, ada yang keperluan ini dan itu. Nah, kalau bisa jam-jam kosong ini kalau tidak bisa dinolkan sama sekali, artinya ditiadakan jam kosong itu, minimal diminimalisir lah jam-jam kosong. Kalau ada keperluan-keperluan yang kiranya bisa diselesaikan setelah atau di luar tugas kita ngajar, ya selesaikanlah. Jangan diselesaikan pada saat ada jam kita itu. Kemudian berikutnya yang perlu diwaspadai itu ada jam-jam rawan yang sering kita ingatkan ini, jam-jam rawan. Jam pertama, kemudian jam setelah keluar main, kemudian ada pergantian jam, ya, dan lain-lainnya. Itu jam-jam rawan.
saya kadang-kadang capek gitu, capek mendengar teriakan-teriakan melalui pengeras suara gitu, menyuruh anak-anak masuk. Terutama pas setelah keluar main atau mau masuk jam pertama itu, habis intak kemudian anak-anak disuruh masuk, kemudian setelah keluar main anak-anak juga disuruh masuk, teriak-teriak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi kalau yang duluan di sana ada gurunya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada lagu ada tas merah di punggung itu ya. Ya, ku gendong tas merahku gitu. Di sana ada tercantum bahwa guru menunggu di kelas gitu. Gurunya menunggu di kelas baru masuk. Apalagi kalau kita lihat ada di media sosial itu guru-guru di luar negeri itu di depan pintu dia menunggu anaknya masuk, kemudian salaman dan berbagai macam teknik di sana, tekniknya joget dan sebagainya untuk menyambut anak-anak di depan pintu kelas gitu. Nah, seandainya itu terjadi, tidak perlu kita capek-capek teriak-teriak lewat pengeras suara. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tugas saya memang mengingatkan, cerewet-cerewet. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama. Belum milih gawe kan sudah pada udah dewasa semua. Itu tergantung balik lagi kepada pribadi masing-masing. Yang penting sudah kita ingatkan. Berikutnya yang menjadi bahan renungan kita adalah peran wali kelas ya. Mari tingkatkan. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan khusus wali kelas ya. Dan insya Allah pertemuan khusus ini akan kita laksanakan secara rutin setiap bulannya ya. Mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 bulan yang berlangsung ya. Terus pada pertemuan itu banyak hal yang kita sampaikan kemarin, utamanya peran wali kelas di dalam kelasnya. Sehingga kita garis bawahi sekali lagi, jadilah kelasnya itu menjadi rumah kedua. Di sana anggap di dalam ruangan kelas itu adalah ruangan Bapak Ibu sendiri, rumahnya gitu. Sehingga silahkan dikelola dengan sebaik-baiknya ya. Artinya merasa memilikilah ruang kelas itu. Nah, untuk membantu ini sekedar untuk membantu pelaksanaan wali kelas ini, kita sudah buatkan format laporan yang saya pikir itu sangat sederhana sekali ya. Terus laporan itu tujuan utamanya adalah supaya Bapak Ibu itu mengunjungi kelasnya ya, minimal sekali lah sehari, lihat kan kondisi anak-anaknya. Kemudian itu kapan kesana ke dalam kelasnya itu ditulis di laporan, tinggal tulis jamnya jam berapa. Nah, dari laporan yang sudah masuk ada indikasi itu laporannya dibuat rapel. Artinya ada pertama jam-jamnya itu seragam ya, ada jamnya seragam. Misalnya mengontrol kehadiran siswa jam 7.30 sampai jam sekian. Apa iya setiap hari seperti itu kan? Kan kita tidak memaksakan mesti dia jam pertama dia ngontrol kehadirannya. Bisa saja kapan dia sempat, misalnya ada lagi jamnya kosong, mampir di kelasnya, nanya siapa yang tidak masuk hari ini, cukup itu saja. Sambil lihat kelasnya kotor apa enggak, anak-anaknya rapi apa enggak, ada anaknya yang bermasalah apa enggak, itu saja. Kemudian indikasi yang kedua, misalnya hari itu dia tidak masuk, misalnya ada keperluan pergi pelatihan misalnya, tetapi di jurnal laporan wali kelas itu ada dia ngontrol siswa di sana, kan itu ya, itu makanya
ada indikasi bahwa laporan itu dirapel setiap minggunya. Kemudian absensinya lihat di jurnal yang sudah ada. Itu tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi mari coba jangan kita menipu diri sendiri. Jadi laporan mingguan itu laksanakan isi dia berdasarkan data real. Kalau Bapak Ibu tidak mengunjungi kelasnya pada hari itu, ya kosongkan saja kan. Berarti hari itu tidak ke kelas gitu. Supaya kita tahu, ini untuk koreksi kita sendiri. Jadi kalau misalnya sudah ada terisi yang real, itu kita bisa tahu, kita bisa mengambil tindakan yang pas gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya tolonglah lihat anak-anaknya di kelasnya itu, tengok dia gitu. Supaya jangan sampai nanti kelasnya sendiri itu, anak-anaknya di kelas itu tidak tahu siapa wali kelasnya. Jadi kalau misalnya kita lakukan setiap hari minimal sekali lah nengok, nanya-nanya kabar kayak apa gitu. Saya harap ke baturnya si sakit atau gimana. Ya, itu kan anak juga merasa diperhatikan. Ya, insya Allah nanti pengaruhnya akan besar sekali. Karena Bapak Ibu, kenapa saya tekankan di sini peran wali kelas itu? Permasalahan kita yang utama di sini adalah absensi siswa. Banyak sekali siswa yang tingkat absensinya tinggi. Nah, sekarang dengan adanya wali kelas, ya pertama kalau tetap mengontrol anaknya, tahu terdeteksi dia sedini mungkin. Kalau misalnya ada tanda-tanda anak itu mau malas lama, itu pertama tahu. Sehingga kalau sudah kita tahu terdeteksi, jadi lebih gampang kita mengatasi. Kalau tidak bisa diatasi sama sekali, Bapak Ibu sekalian, mari kita bertekad sekolah ini kita bersihkan. Artinya bersihkan itu kalau tidak sesuai aturan, ya kasih pilihan lah. Kasih pilihan, enggak usah dia di sini. Gitu aja. Jangan udah takut kita kekurangan murid lah. Murid kita di sini sudah cukup banyak sudah gitu. Ya. Karena sering saya ceritakan, misalnya kita bandingkan dengan SMP 2 yang sekarang, SMP 2 Peringgabayang sekarang itu. Tahun kemarin itu sampai nolak siswa dia Pak Ibu. Saking banyaknya siswa masuk ke sana. Terus saya tanya kepala sekolahnya, Pak Wajidi ya, ini kenapa kok bisa banyak sekali anak masuk ke SMP 2 sekarang? Apa mungkin karena dari yang lain-lain, sekolah-sekolah lain itu dari luar kecamatan atau bagaimana? Oh enggak katanya. Memang katanya yang dulunya maunya di sekolah swasta gitu, sekarang mau ke kita aja dia katanya. Tidak ada dari luar kecamatan atau luar zona. Terus sehingga dia mungkin begini. Terus saya tanya dia, bagaimana ada aja yang tidak naik kelas di sana? Oh banyak katanya, banyak. Jadi pokoknya kita misalnya dia kurang-kurang gitu, misalnya alpanya banyak, kemudian nakal-nakal udah enggak naik kelas sudah. Jadi tegas dia di aturan. Nah, mungkin itu yang dilihat oleh masyarakat katanya. Sehingga kita mungkin dilihat serius menangani sekolah ini. Oleh karena itu, meludak mau sampai nolak dia sekarang sampai 8 kelas apa 7 kelas, Pak? 7 dia sekarang. Bisa dia nerima 8 kelas tapi tidak ada lokalnya. Ikan gitu Pak Ustadz ya, yang di sana ya. Nah, mungkin hal ini bisa kita contoh Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti pokoknya kita udah punya aturan kan, sudah punya aturan yang sudah kita sepakati di dokumen 1, absensi anak berapa, kemudian nilai kelakuannya berapa. Kalau itu tidak sesuai, udah enggak usah dipikir-pikir panjang udah nanti. Ya. Sehingga enggak usah ada istilah naik bersyarat sudah ya. Bikin repot katanya Bu Ida. Ya. Ada anak naik bersyarat dari kelas 8 naik kelas 9. Kita mengharapkan dia berubah di kelas 9. Taunya dia yang bikin kerjaan aja di kelas 9. Iya makanya. Sekarang dia enggak usah udah. Kalau memang enggak sesuai dengan kriteria dia naik kelas, udah enggak usah naikkan kelas.
Kalau misalnya absensinya semester 1 sudah 20, udah sarankan sudah. Ya, sarankan pindah. Nggak bisa kita nggak bisa kita bela dia nanti itu waktu kenaikan kelas. Itu Bapak Ibu sekalian ya, itu beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian sekarang kita lanjut ke informasi-informasi. Udah saya kasih informasi sebelumnya bahwa setiap tahun itu pasti ini kita lakukan. Oleh karena itu cicil. Mudah-mudahan ada yang sudah nyicil ya. Kenapa? Ini dupak jagur ya, penyusunan dupak tahunan. Kalau misalnya paknya yang keluar kemarin memenuhi syarat untuk naik pangkat, kan tinggal mengusul pangkat saja. Tapi yang belum, ya nyusun pak tahunan. Ini terutama untuk Bapak Ibu PNS ya, golongan 3. Kalau golongan 2 langsung katanya diserahkan ke dinas. Caranya sama seperti tahun lalu. Caranya sama. Kemudian yang paling berat, sehingga dari awal sudah kita suruh cicil, itu membuat deskripsi PKG. Kenapa dia berat? Karena dia banyak. Tidak sulit, tetapi dia banyak, gitu kan. Dan itu dasar penghitungan. Kalau udah enggak jadi deskripsi PKG-nya, enggak bisa kita hitung dia angka kreditnya. Kalau guru PKG, kemudian kalau yang punya tugas tambahan, misalnya tugas tambahan Wakasek, itu ditambah lagi dengan PK Wakasek, penilaian kerja wakil kepala sekolah. Jadi 2 dibuat Mamidinnya PKG-nya. Dan waktunya hari ini sampai hari Sabtu. Nah, seandainya kan sudah dulu awal kita kumpulkan map angka kredit, seandainya itu tetap diisi, sekarang tidak repot. Nah, tetapi ada yang sudah ngisi Pak Saf? Map itu sebagian tuh yang sudah ngisi, yang tidak repot nyari-nyari SK dan sebagainya. Nah, hanya saja harapan saya ya Bapak Ibu sekalian, waktunya minggu ini untuk nyusun dupak. Harapan saya ini tidak mengganggu KBM. Jangan lagi mengulang pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin. Ada hal-hal yang mendesak, misalnya teman-teman yang GTT, PTT mau daftar CPNS itu ribut, ngurus sana ngurus sini sampai meninggalkan jam. Jangan sampai seperti itulah. Kemudian pokoknya banyak pemberkasan itu kadang-kadang mengganggu KBM. Nah, saya tidak ingin hal itu terjadi. Nah, kalau bisa ini dibuat di luar jam. Kita siap di sini memfasilitasi, mau sampai sore di sini silahkan, kita tunggu. Atau pas jam-jam kosong, tidak ada jamnya di kelas, itu dipuruk-puruk ya, bisa. Asal jangan ketika ada jamnya. Ya kalau misalnya mau mendesak kerja, bawa kerjanya ke kelas sudah. Yang penting di kelas itu ada gurunya. Jangan sampai dia tidak ada gurunya. Itu Bapak Ibu ya. Itu mengenai dupak jagur. Ya. Ada yang asing dengan istilah dupak jagur? Ya. Dupak itu daftar usul penyusunan angka kredit. Kalau jagur itu jabatan guru. Ya, sehingga disingkat menjadi dupak jagur. Nah. Ya. Ya karena syaratnya tidak terpenuhi Bu, kalau tidak naik pangkat kan. Nah, saya khawatirnya misalnya tidak, ini kan sekarang sekarang itu sistemnya adalah kita mengumpulkan angka kredit itu setiap tahun. Misalnya tahun ini tidak mengumpulkan angka kredit, kan sayang, tidak ada penambah angka kredit nantinya. Nah,
sebenarnya andai kata kita sama-sama mau dari dulu sudah kita ajak, bisa kita naik pangkat sama-sama. Cuman kalau sendiri itu rasanya kadang-kadang abot kita. Kan dari awal kita sudah membuat karya tulis sama-sama gitu. Pembimbing kita ada gitu. Ya andai kata itu lanjut, sekarang udah naik pangkat sudah. Bisa udah naik pangkat. Tapi mudah-mudahan lah kedepannya ada di antara kita yang tergerak lah. Kalau kita sendiri-sendiri itu memang susah. Saya juga karena tidak ada temen ya abot nulisnya. Tapi kalau ada temen itu ayo sama-sama pira mulai nulis. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman digital semua, tinggal copy paste bahan-bahan dari sana sini, gampang sekali nyari. Tapi kalau yang namanya sendiri itu kadang-kadang kita ya. Itu Bapak Ibu ya. Mengenai yang pertama mengenai Rindu Pak Jagur informasinya. Nah, kemudian hal yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa sekolah kita mendapat bantuan rehab ringan dan sedang ya pasca gempa. Nah, dan pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian dalam pengurusan rehab gempa ini tidak mengundang Bapak Ibu untuk musyawarah secara lengkap begini dulu baru mengambil keputusan. Itu karena waktunya sangat mendesak. Kenapa mendesak? Itu waktu itu saya sedang kurang fit ya, kurang sehat. Terus hari malam Kamis saya ditelepon sama Pak Kasih Kurikulum bahwa kita mendapat bantuan ini. Terus silahkan kirimkan kita panitianya. Dan hari Kamis sudah harus diantarkan. Hari Kamis makanya saya tidak ke sekolah, saya langsung ke Selong ngantarkan siapa ini udah, sehingga saya tunjuk aja ini yang beberapa orang untuk menjadi panitia supaya memenuhi syarat saja. Hari Kamis, kemudian hari Jumatnya tanda tangan MOU di dinas. Terus Sabtunya kesini konsultan. Ya, konsultan melihat mana-mana titik yang akan direhab. Dan Seninnya harus sudah ke Mataram di Lombok Raya untuk menyelesaikan berbagai berkas itu selama 4 hari sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Itu. Jadi kita mendapat bantuan rehab ringan dan sedang. Sebab yang ditangani oleh Kemendikbud adalah untuk pasca gempa ini adalah yang rehab ringan dan sedang. Kalau rehab berat itu nanti akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan ditangani oleh Kementerian PUPR. Jadi bukan Kemendikbud lagi. Jadi misalnya kalau SMP 1 itu banyak bangunannya harus dirobohkan, maka itu tidak boleh ditangani oleh Kemendikbud karena dia rusak berat. Nanti akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Tetapi SMP 1 dapat 2 paket dia. Pertama rehab ringan, kemudian yang kedua paket kelas sementara. Jadi dia buat kelas sementara menggunakan tiang baja, terus atapnya spandek, terus dindingnya pakai kalsibot untuk kelas sementara. Itu dapatnya 4 kelas, dapatnya kelas sementara SMP 1. Kita hanya dapat rehab ringan dengan 3 paket. Ya, 3 paket. 3 paket, masing-masing paket itu nilainya hanya 50 juta. Kalau 3 paket berarti 150 juta. Jadi rencana kita akan rehab yang kelas DE, kelas 8DE. Itu yang parah sebenarnya kelas 8D kan ya, karena atapnya turun itu. Itu kayunya patah di atas. Tapi karena tidak mungkin dibongkar kelas D saja karena dia nyambung dengan kelas E, maka digandeng kelas DE. Terus yang
Dua ini, yang ketiga titiknya adalah di kelas 9C itu pelapornya. Jadi terjawab Bu Ida ya. Bu Ida kemarin mengusulkan ini coba dianukan kita ini pelapornya kelas C karena biar disapu sebentar lagi kotor saja, mana bau tai kelelawar di sana ya. Terjawab sekarang ini. Segera akan kita laksanakan, sudah ada dananya. Nah, kemudian panitianya Bapak Ibu sekalian, ketuanya Pak Halidi, sekretarisnya Pak Masyhur, bendahara karena sesuai ketentuan itu harus bendahara sekolah, kemudian pencatat administrasi keuangannya Pak Adi Najam, kemudian lalu Muhammad Spardin sebagai tenaga teknis ya. Jadi untuk maklum ya, oleh karena itu kelas 8D kita pindah ke sana karena ini segera mau dibongkar. Nah nanti kalau sudah selesai selesai pas kelas 9C bisa kita kosongkan, kita langsung kerjakan yang 9C. Mudah-mudahan di tahun depan, semester baru kelasnya sudah siap. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini sudah di depan mata, tinggal 4 minggu kalau tidak salah. 3 minggu atau 4 minggu? 3 ya. Kita akan melaksanakan kegiatan PAS, penilaian akhir semester, dengan jadwal seperti ini, mulai berlangsung tanggal 10 sampai tanggal 15, Senin sampai Sabtu. Kalau hari Sabtu itu bisa disesuaikan, misalnya kalau sekolah yang lebih banyak lagi mata pelajaran tambahannya bisa dilaksanakan hari Sabtu. Kalau kita mungkin sampai hari Jumat saja. Kemudian ini soal-soalnya perlu kita ketahui, soal-soalnya itu ada dibuat oleh MKKS, oleh tim dari MKKS, dan ada beberapa soal yang kita yang buat sendiri karena acuannya tidak sama masing-masing sekolah. Nah, yang dibuat oleh MKKS ini adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Dengan jumlah soal seperti ini. Semuanya rata-rata 50 kecuali Matematika dan IPA. Ini kita bayar. Ya, jadi kita bayarnya ke MKKS untuk 7 mata pelajaran ini, pelaksanaannya pakai soalnya itu sebanyak 18.000 per siswa. Itu 8 ini. Sehingga siswa kita terdaftar kemarin sekitar 602, ya tinggal dikalikan 18.000, itu yang akan kita bayar ke MKKS. Terus soal yang dibuat oleh sekolah itu ada 3. Ini ketentuan sesuai juknis ya. Ada seni budaya, kemudian PJOK sama prakarya. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan ini PJOK mau buat soal atau enggak gitu. Mau ulangan tulis atau tidak PJOK. Terus kita serahkan ke gurunya gitu. Karena selama ini kan tidak ada soalnya ya, cukup pakai praktik. Nah, sekarang kita tanyakan lagi mau pakai ujian nilai praktik saja kah atau mau ujian teori juga? Pak War? Ya, karena yang 3 jam seharusnya secara berturut-turut karena dipisah menjadi 1 jam 21, sehingga dia memberikan teori yang sudah yang perlu diuji itu. Yang perlu diuji. Ya. Pak Nam sama, berarti ada ujiannya. Berarti Pak Nam sama Pak Azwar nanti buat soal. Pak Reno bertiga berarti ya. Ya. Berarti pas ya. Nah, berarti PJOK juga kita ujian tulis juga. Kemudian sama prakarya, ini masing-masing soal 50. Nah, kita tentukan saja sekarang yang membuat soal, mulai dari seni budaya. Tolong ditulis Pak Ibin ya. Seni budaya kelas 7 siapa yang buat soal? Seni budaya kelas 7. Saya Bu
Bu Vera. Kelas 7 Bu Vera. Kelas 8 Bu Ida. Kelas 9 Bu Sailah. Oke. Berarti seni budaya kelas 7 Bu Vera, kelas 8 Bu Ida Mariati, kelas 9 Bu Sailah untuk seni budaya. Prakarya kelas 7 Pak Doni. Kelas 8 Pak Retno. Kelas 9 Bu Sri Resmita. Terus untuk PJOK kelas 7 Pak Retno. Kelas 8 Pak Sahnam. Kelas 9 Pak Azwar. Pas. Ya. Nah, kita mengharapkan, kalau saya lihat kalender ini, kita mengharapkan soalnya bisa kumpul seminggu, bisa nyusun soal seminggu. Seminggu ini nyusun soal 50 soal. Bisa, ya? Bisa tidak bisa sudah. Ya harus sebab nanti yang kasihan nanti panitianya yang lelah nunggu kalau kita molor lagi. Seminggu Senin depan. Jadi waktunya seminggu. Kan puruk-puruk ya. Ya. Arah saya ke soal Pak. Nah, ndak sokat-sokatan. Ya, pilihan ganda semua. Mulai kita ngoreksi, cuma ngoreksi isi lelah dan ngoreksi. Ya, jadi kita sepakat pengumpulan soal Senin tanggal 26 November 2018. Ya. Soft file. Ya, seperti biasalah, mungkin nanti kasihan yang ya. Teknisnya biasa sudah. Mau pakai soft file kayak atau hard file. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ke depannya biar tidak repot, ya kita bisa rintis ulangan-ulangan itu berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu tinggal buat soalnya saja, nanti kemudian anak-anak kita geret ke ruang komputer, ulangannya di sana. Begitu selesai anak-anak ulangan langsung kelihatan hasilnya. Kan tidak repot ngoreksi. Bisa Edmodo, bisa exam caraka, bisa nantilah kita rancang. Karena kebetulan kita ya alhamdulillah untuk UNBK ke depan itu sudah kita lebih dari 50% sudah siapnya. Tinggal kesiapan infrastruktur Bapak Ibu. Kesiapan infrastruktur. Yang menjadi masalah sekarang kesiapan anak. Nanti kita bahas yang itu ya. Jadi kita sepakat batas pengumpulan soal tanggal 26 November 2018 dengan tim pembuat soal seperti tadi ya, yang sudah. Selanjutnya mungkin yang perlu kita bentuk sekarang panitia. Jadi sengaja dikosongkan sekarang, mungkin ada kita butuh suasana baru gitu, jangan itu saja. Ya, biar segar dia kerjanya ini. Siapa jadi ketua sekarang? Ketua panitia. Nggak usah cari senioran sekarang sudah. Yang penting kita gantian semua merasakan pernah kerja gitu. Ya? Siapa? Lagu tetap menjadi panitia ya. Saya jadi komandan juga.
yang bisa bertanggung jawab lah. Baik Pak Uca jadi anggota tahu teman nih tempat ketuk-ketik ya. Bare masa ketua nanti ketuk-ketik yang bisa standby. Pak Ibin aja yuk, Pak Ibin. Ya, Pak Sukarmain ya. Ya. Jadi ketua Pak Sukarmain. Ya. Sekretaris. Iya, iya. Gimana? Bu Murhana? Oke ya. Sekretaris Bu Murhana. Bendara langsung saja ke bendara sekolah ya biar nggak repot nanti. Bendara pakai bendara sekolah, bukan sekedar pegang uang masalahnya di sini, tapi administrasinya itu yang paling penting. Nah, anggota-anggotanya silakan, kalau anggota-anggota bisa pakai anggota kerja yang biasa, silakan bisa. Siapa? Nanti Pak Karmain tuh dengan Bu Murhana cari CS-nya gitu. Ya. Ya, yang jelas TU aja harus masuk sih. Harus masuk. Atau ide minta anggota ke Pak Ukar? Dipilihkan sudah katanya. Ayo siapa? Yang jelas teman ini ndak belahan ini kerja nih. Persan, Retno. Terus Esal. Bu Hus ngomong aku sempat tidak ke? Bu Hus. Iya udah, Bu Hus. Sailah. Pera. Zuh. Nah, itu udah tengah muda dah kita pakai, Pak. Iya. Ya, Sailah, Zuh. Bu Zuhratullah ini, Bu Pera. Ya udah, itu saya kira udah cukup ya. Bersama dengan tata usaha. Pas Bapak Ibu? Pas. Oke. Lanjut sekarang saya ingin informasikan tentang seperti tadi udah kita singgung bahwa kita secara infrastruktur pelaksanaan UNBK tahun 2019 lebih dari 50% kita siap. Ruangan 1 yang di lab bahasa itu masih sedang dirakit instalasinya, masih belum selesai juga. Tapi kita sudah punya server 3 Bapak Ibu sekalian, lebih dari itu. Kita sudah punya server 3 yang bagus-bagus kita belikan. Jadi kalau sarannya dari teman-teman itu pakai Core i5 aja Pak katanya. Sebab kalau pakai Xeon itu, kalau Core i5 katanya itu sudah cukup memadai. Kalau pakai Xeon prosesornya itu kita harganya selangit. Tapi alhamdulillah kita pakai Xeon Pak. Xeon. Jadi biar harganya mahal, kita beli yang harganya mahal sehingga mudah-mudahan kita makainya juga puas, bisa lebih tahan lama. Itu maksud kita. Jadi kita tidak beli barang yang murah. Kemudian insya Allah tahun anggaran baru kita kemas ruangan yang satunya lagi. Mulai dari pemasangan teralis, kemudian korden itu harus ada, terus pendingin kalau kita tidak mampu beli AC, kita pakai kipas yang begini saja. Terus daya listrik, kita harus tambah daya listrik supaya tidak begitu pakai semua ngeletak. Jadi kita mungkin pakai KWH khusus dia itu, khusus KWH-nya nanti. Terus komputer klien untuk peserta itu kita sudah punya yang baru 20 unit komputer baru untuk klien baru. Sedangkan yang kita butuhkan untuk jumlah siswa yang sekarang yang kelas 9 itu 222 itu minimal kita punya 73 untuk 3 sesi. 73, jadi masih banyak kurangnya. Jadi rencananya kita mudah-mudahan kita bisa anggarkan di tahun anggaran baru 20 lagi sehingga kita punya klien 40 unit. Sisanya 37 itu kami mohon kesediaan
Bapak Ibu nanti yang punya laptop kita pinjam laptopnya. Ya. Untuk ya 37 laptop kita butuhkan nanti. Nggak usah kita pinjam di anak atau di masyarakat itu. Resiko kita dilaporkan kah macam-macam. Ini kita pinjam di teman-teman guru aja. Saya kira karena jumlah kita 40 lebih, terus rata-rata udah punya semua. Kalaupun ada yang belum punya itu 1-2, tapi saya yakin lebih dari 30 orang enggak kesulitan kita nyari. Itu rencananya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini sekedar reka-reka, ini kita butuh tim teknis untuk UNBK ini yang paham dengan dunia IT lah. Oleh karena ini masih reka-reka saja. Ada Pak Rustam, kemudian Pak Subli, ada Pak Retno, Pak Irsan, Pak Ukar main, Mamidin, kemudian dari TU ada Bu Eli sama operator kita Pak Hairil Asadi. Ini yang akan menangani masalah teknis-teknis lah nanti. Kalau misalnya ada trouble, komputernya tiba-tiba mati, jaringan tiba-tiba tidak bisa nyambung. Nah, ini yang akan nangani nanti. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan cari pendamping untuk tahun pertama. Teman-teman yang dari SMK kemarin itu siap. Itu tenaga tenaga luar biasa itu. Artinya sudah mumpuni di bidangnya itu. Jadi jangan kita khawatir ya. Nanti dia akan dampingi. Kemudian ini bagi tim-tim ini silahkan mulai dari sekarang cari referensi tentang UNBK. Tanya-tanya ke mana gitu, cari-cari buku-buku atau tulisan-tulisan tentang UNBK. Terutama yang paling vital adalah mengenai troubleshooting. Artinya troubleshooting itu kalau timbul masalah ini gimana cara menyelesaikan masalahnya, itu yang penting. Kalau misalnya tahu ada grup-grup khusus proktor dan teknisi UNBK, gabung saja. Di sana banyak sekali informasi-informasi. Ini untuk UNBK Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih manfaatkan itu tidak hanya sekedar untuk ber-UNBK, tapi sayang itu fasilitasnya bagus, pergunakan untuk KBM juga. Nah, jadi sekali lagi secara infrastruktur kita lumayan siap, tetapi sekarang yang jadi permasalahan adalah kesiapan anak. Saya pernah masuk di kelasnya Bu Saripah, kelas 9D ya. Kebetulan waktu itu ada jamnya Pak Saeb, terus Pak Saebnya tidak ada. Saya masuk sana, saya tanya-tanya siapa yang sudah pernah yang sudah bisa komputer sebagian kecil. Siapa yang biasa pakai mouse sebagian kecil. Banyakan yang tidak bisa gitu. Sehingga saya sarankan kalau kalian ada kesempatan belajarnya misalnya di dekat-dekatnya ada warnet di sana, belajarlah di sana. Untuk megang mouse caranya gampang, saya bilang gitu. Belajar main game tembak-tembakan itu, selesai main udah lancar udah pegang mouse, saya bilang gitu. Nggak usah yang sulit-sulit, main game sudah. Yang pakai tembak-tembakan pakai mouse, udah selesai main game lancar sudah, saya bilang gitu. Jadi itu tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Untuk UNBK ini di anak. Jangan sampai kita double nanti yang perlu ditangani. Doublenya pertama anak-anak mesti belajar dengan bersosialisasi dengan alatnya. Mana dia mesti mikir jawaban apa yang harus dijawab. Itu jangan jadi double. Jadi supaya satu-satu. Jadi kalau satu-satu misalnya anak sudah lancar cara menjawab, kemudian maka yang perlu dipikirkan adalah tinggal bagaimana supaya jawabannya betul, itu saja. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya ini Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Itu kalau kita lihat itu di kalender tanggal 25 November itu hari Minggu itu. Saya mikirnya ini hari kita gitu. Perlulah kita
merayakan hari jadi kita, kan gitu. Nah, seandainya kita melakukan apel, kegiatan apel, supaya tidak sering-sering, tadi kita ngomong sama Pak Halidi, supaya tidak terlalu sering kita apel, kita ambil aja hari Seninnya. Jangan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu berarti 2 kali kita akan apel, kan, Sabtu sama Senin. Jadi kita pakai hari Senin itu apel dengan nuansa yang berbeda, kan gitu. Misal ini tawaran saja Pak Ibu ya. Tawaran yang pertama, apa kita mau melaksanakan atau enggak gitu. Kita mau ulang tahun apa enggak gitu. Ya, saya khawatirnya kalau kita tidak melaksanakan nanti kemeletan, lihat pasti rame dah Facebook, beranda Facebook. Semua orang memamerkan, oh ini kita HGN, ini kita kegiatannya gini-gini nih. Kok tiba-tiba di SMP 3 kok sepi gitu kan. Kadang-kadang nanti rasanya agak gimana gitu. Kita laksanakan ya. Kita rayakan. Pertama yang paling inti adalah kita pakai apel saja. Kita apel hari Seninnya, merayakan hari guru itu. Tapi dengan nuansa beda. Nuansa bedanya misalnya sekarang kita pakai petugasnya dari guru dan pegawai. Gimana? Ngombe, siap enggak kita? Iya. Siap nih dari guru. Penggerak dari guru semuanya. Iya. Biar siswa juga tahu ini gimana Pak gurunya kalau lagi PBB. Ya. Nah, kalau kita udah siap kita pakai siswa sih. Nggak ada paksaan. Boleh deh. Iya. Ya semua. Ini 9 orang. Ya. Nggak banyak nanti yang siap. Baik, kita pakai petugas dari guru sama pegawai ya. Tapi regu nyanyinya karena kita kekurangan orang pakai dari siswa aja. Sebab nanti nyanyinya kan ada lagu terima kasih guru, itu kan bukan guru yang nyanyi itu, tapi siswa. Terus selamat pagi. Ya. Terus seragam kita pakai seragam PGRI ya. Biar. Yang putih itu, yang baru. Menyesuaikan. Ya. Kalau yang PNS, bagi yang nggak punya PNS itu harus beli. Ya. Kalau enggak nanti dipotong sertifikasinya. Kalau bagi yang non PNS ya silakan, misalkan mungkin pakai putih. Tapi alangkah bagusnya juga beli Bu. Sebab lah enak, senang kita. Hubungi Kesra gitu. Iya. Bisa hubungi Kesra lah ya, bisa sih. Ya. Yang nggak punya hubungi Kesra gimana? Pengurus nih. Grand Hero nanti Kesra yang bayar kan gitu. Terus Bapak Ibu bisa nyicil. Iya, sip. Di belakang, aduh. Nah, sebab ada kaitannya dengan saya ini, dengan kegiatan berikutnya yang ingin kita tawarkan. Setelah apel, apa kita langsung belajar atau bagaimana kan gitu masalahnya. Karena ulang tahun ya. Nah, apalagi itu sambil maulid, ada maulid, kemudian misal ini loh yang sering terjadi di tempat-tempat lain ya. Biasanya di hari guru itu ada lomba di sana. Lomba menghias kelas. Nah, itu dia.
Di sana anak-anak itu dia rame, senangnya dia ngias kelasnya, apalagi dia sambil masak-masak tuh luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Artinya mari coba kita korbankan satu hari itu ya, satu hari itu. Kita begawe lah, kita ulang tahun. Ya. Jadi yang pikirannya juga begitu, jadi seperti apel, Ya. itu masak dan ya jelas bias sudah sebelumnya. Iya. Masak, anaknya masak, kemudian per kelas itu kan bisa disiapkan mungkin 3. Iya, ya, untuk Bapak Ibu guru. Nah, ya. Kan bisa lebih dari jumlah kita nanti. Iya, ya. Jadi acara maulidnya jalan, acara hari ini. Siap wali kelas ya? Mendampingi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya juga masak di kelasnya, lomba masak lah. Nah, artinya kalaupun dia tidak lomba tapi dia masak lah. Sambil mias kelasnya sambil masak. Nah, masak untuk dirinya Bapak Ibu. Masak untuk dirinya sendiri anak-anak. Kemudian nanti mungkin beberapa piring disisihkan untuk Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi anak juga makan, kita juga makan. Hah? Iya, kita ulang tahun ini. Enggak Ibu capek, cuma ngordinir anaknya aja. Anaknya super ya. Ya. Suruh dia ajar dia mengkoordinasi diri sendiri lah. Begitu ya. Jadi ada kegiatan setelah upacara, yaitu memasak dan lomba menghias kelas. Oke. Nah sekarang kita fokus dulu karena kita sepakat petugasnya dari guru, kita tentukan sekarang siapa jadi pemimpin upacara. Pengerek dulu Pak, pengerek. Sebut. Etno. Bu Eri lagi hamil Bu. Kemarin siapa dan Teguh ya misalnya? Iya. Siapa? Bu Eli mungkin agak paret. Bu Eli kondisi kurang fit, ya. Iya. Sailah. Bu Sailah. Pak Retno, Bu Sailah sama Pak Teguh. Pak Teguh? Siap Pak Teguh? Oke, siap. Oke. Tulisan Pak Ibin. Pengerek bendera Pak Retno, Bu Sailah sama Pak Teguh. Pembawa acara, ya apa namanya? Pemimpin dulu pemimpin. Pak Azwar. Pak Azwar. Mami. Iya, Mami Din. Lalu Supardin, pemimpin acara. Iya. Terus pembawa acara, pembina untuk sementara kepala sekolah dulu ya. Bu Ana suruh pembawa acara. Untuk sementara pembina kepala sekolah dulu, kemudian nanti kita coba mungkin biar ada nuansa lain kita cari dari luar, entah itu dari dinas kayak atau dari PGRI. Ya kalau kita tidak dapat ya dari sekolah. Pembawa acara, Bu Ana dirigen atau pembawa acara? Saya dirigen. Pemimpin. Rencana kita nggak pakai drum band. Ya. Jadi nanti iringannya pakai musik kayak tadi itu. Biar begini maksudnya, kalau drum band itu nanti lama-lama nggak hafal kita lagunya itu karena musik terus. Bendi tahu kan? Iya. Supaya tidak lupa lagunya.
Nanti lagunya kan selain Indonesia Raya, ada lagu himne guru, kemudian ada lagu terima kasih guruku itu. Maaf Pak, Ya, kendala yang berat itu adalah jadi di persiapannya di anak itu. ya. Itu 1 minggu membuat anak bernyanyi untuk 3 gitu. Cak pilih Dami, paksakan sekarang. Artinya kita harus butuh waktu setiap hari. Iya, setiap hari dulu ini fokuskan ini seminggu ke waktu kita ini. Jemaah Jalur Rebo pilihan sekarang sebab besok Selasa kan libur. Iya. Iya. Bisa insya Allah bisa. Saya kemarin pengalaman di Trara itu latihan anak-anak cuma 2 hari untuk Hari Guru Nasional yang tahun kemarin. 2 hari jalan dia pakai musik, kita kasihkan dia teksnya, kemudian ada musiknya, tetap gitu diikutin, lancar dia anak-anak itu. Kalau misalnya tidak hafal waktu pelaksanaan bisa bawa teks juga. Tinggal pilihkan orangnya saja lah sih, yang bagus, banyak yang bagus suaranya, yang perempuan itu. Pak Din. Yang banyakan orangnya. Jadi pemimpin upacara Pak Azwar itu Pak Din nanti untuk lagu itu. Oh iya, Pawar, siap pemimpin kayak mana? Pemimpin, Mami dirigen. Ya siap. Terus pengatur upacara, Pak Doni. Aduh, bilang sih. Tapi harus padan ya. Pengatur upacara itu harus sesuai fungsinya ya. Jadi bukan hanya ngelapor-lapor itu, tapi dia yang ngatur, lihat dulu kondisi anunya ini. Ya, namanya pengatur. Ya, pengatur udah. Ini kelas ini geseran sedikit, yang itu pengatur punya cara. Ya, ini dari sebelum baris. Oke. Ajudan. Sana. Apa Elsan? Elsan apa Elsan? Elsan ya. Elsan Riyadi. Ajudan Elsan Riyadi. Jadi pemimpin Pak Zuhar, pengerek bendera Pak udah tadi, Pak Retno, Bu Saila sama Pak Teguh, pembawa acara Bu Marliana Fahri. Undang-undang dan doa. Pengatur upacara Pak Doni, ajudan Deman. Elsan ajudan. Kemudian dirijen Bu Ana. Undang-undang, udah tadi Mami dirijen. Ibu Ana kan acara dia. Bu acara Bu Ana, makanya Bu Marliana. Maminya. Dirijen Mami. Nah ya. Terus pembaca undang-undang. Pak Irsan itu yang berbahasa ini tuh. Bahasa kan? Ya. Berapa main? Iya. Pembaca ikrar dulu, ikrar guru. Pak Ilham. Nah, Pak Ilham ya. Yang anus gede lah. Yang karismatik sekali. Ikrar guru. Terus pembaca doa? Keluar itu. Ya. Pak Ustadzul Hakim, ya, Ustadzul Hakim. Terus operator Pak Sap ya. Operator Pak Sap sama Aing nanti. Masuk ajudan kan? Ajudan. Ya. Jadi operator itu nanti pas nyetel lagu ini nyetel lagu. Sedikit Ya. Dalam pelaksanaan upacara supaya tidak mengurangi hikmahnya pelaksanaan itu, yang kameramennya bagaimana teknisnya supaya tidak kelihatan banyak sana kemarin layar keluyur gitu. Sebagainya, jadi kayaknya mengurangi hikmahnya. Yang terbang itu Drone. Atau ada cara diambil Nanti ya kamera. Ya, nanti kita latih di anunya. Sebab saya lihat kameramennya juga belum menguasai teknik fotografi. Artinya bukan belum ya, tapi masih banyak yang perlu dipelajari. Kalau misalnya beda loh kita memotret acara yang seperti ini dengan memotret face orang itu beda. Ya, jadi beda.
Pakai drone. Drone ada. Ada drone. Nanti ada lihat jauh kita pakai. Iya, iya. Akan loh Pak, bisa. Oke. Oh iya, ini perlu ditentukan ini. Apa namanya? Kameramennya. Pak Iying. Oh, besok Pak Iying berarti kan yang lainnya sudah. Jadi lemah datang, Eng. Ya. Mulai dari awal, minimal jam 7 sudah ada di sekolah. Ya, harus ditembak dari persiapan soalnya besok tuh. Enggak, dia masalahnya krempeng intinya, nyuruh telat. Apa jadi sepatu Pak Irsan Pak dengan baju undang-undang. Doi, bagus sepatu roda. Iya, iya. Saya tak takut diserong. Baik, terus Bapak Ibu guru yang lain mohon bantu di belakang ketertiban anak kan gitu. PGRI Pak pakai. Ya. Hubungi Grenero, nanti bayarnya hubungi Kesra. Ya siapa yang belum punya itu daftar aja nanti di Mami itu. Ayo, Pak Isra. Ya, yang belum punya Daftar aja nanti. ya, yang belum punya baju apa namanya PGRI daftar di Mami. Ya. Nah, video ini nah. Ya. Biar segera ini Bu, segera Bu ya, artinya segera itu biasa kalau kita nyari akhir-akhir itu habis dia. Lagi musimnya kalau hari guru tuh nanti semua nyari. Dari sekarang aja. Nyari dari sekarang. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mengenai hari guru sudah sepakat kita semuanya ya. Teknisnya juga sudah. Nah sekarang mungkin kita tanya jawab aja, silahkan. Mungkin ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Dipandu oleh Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut kita ke acara yang keempat, saran masukan tanya jawab. Kami silakan dikasih waktu. Pertama Pak Haji Nakyam, yang kedua Pak Haji. Dua dulu, silakan bicara Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan satu saja Pak, kaitannya dengan Jumat jalur. Pertama, yang ingat kemarin waktu berkala yang nyari SKP 2017 Pak, belum ada Pak. SKP 2017 belum ada. Kemudian yang kedua, karena ini sampai dengan pemilihannya Desember 2018, SKP yang kita pakai yang 2018 atau yang 2017 Pak? 2018 kan belum. Sementara masa pemilihannya Januari sampai dengan Desember 2018. Yang mana yang kita pakai itu yang kita tanyakan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Pak Edi dulu. Pak Edi aja langsung dulu. Lanjut dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal di sini Pak yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan KBM. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan mewaspadai jam-jam kosong, dikarenakan tidak ada Bapak Ibu guru di peralahan. Kemudian kalau saya justru yang ingin saya garis bawahi Pak, kelas
yang gurunya ada. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi Hasim ketika beliau menjadi pembina kita. Kebiasaan anak-anak tidak memperhatikan omongan Bapak Ibu gurunya, ini dikhawatirkan terbawa-bawa ke kelas. Dan kalau menurut penglihatan saya itu sudah terbawa ya. Tajam. Ya. Jadi bukan hanya akan terbawa, tapi sudah terbawa. Kenapa saya katakan demikian? Ini sekarang Pak, kita sangat prihatin dengan kondisi anak-anak kita. Kalau pada bulan-bulan yang lalu atau tahun pelajaran yang lalu, kenakalan anak-anak ini masih bersifat individual. Tapi sekarang sudah menunjukkan kenakalan yang klasikal. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa hari yang lalu ada kelas yang ditinggalkan oleh Bapak Ibu gurunya gara-gara kenakalan anaknya. Kenakalan anak-anak di kelas yang secara klasikal ini sampai batas akhir dari kesabaran Bapak Ibu gurunya, sehingga alternatif terbaik kelasnya ditinggalkan daripada anak-anak nanti dipukul. Nah, itu sebabnya saya katakan justru saya sangat mengkhawatirkan KBM ini pas gurunya ada. Kalau yang ada gurunya, anak-anaknya ribut, saya rasa itu memang tidak kita kehendaki, tetapi ada kewajaran. Nah, yang tidak wajar ini yang anaknya ribut, gurunya ada dan tidak bisa dikendalikan. Apa faktornya? Kalau menurut saya ini ada beberapa faktor. Yang pertama, Bapak Ibu guru mungkin karena sayangnya kepada anak-anak didiknya, sehingga tidak jelas batas antara guru dan murid, terlalu dekat karena faktor kesayangan. Karena kita kalau sudah namanya sayang terhadap anak-anak, kadang-kadang batas kita sebagai orang tua dan batas anak itu tidak jelas. Ini faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya adanya perhatian istimewa terhadap anak dari Bapak Ibu guru yang menyebabkan anak ini muncul egonya. Sehingga dia merasa bergaul dengan Bapak Ibu gurunya sama dengan ketika dia bergaul dengan teman-temannya. Gurunya dianggap temennya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini sulit dikendalikan. Sementara seperti katanya Pak Wakil Kepala Sekolah menyampaikan di kelas, ada di antara teman-teman kamu yang datang ke sini itu mau belajar. Nah, itu jadi korban. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mumpung kita kumpul, mungkin kita ada solusi-solusi terbaik dari semua Bapak Ibu guru yang bisa diterapkan nanti di kelas. Dan ini terjadi Pak, lebih memprihatinkan lagi justru di kelas 9. Ini justru terjadinya di kelas 9. Apa kasus yang pernah dialami Bu Seripa, kasus yang pernah dialami Pak Subri di kelas. Ini sangat memprihatinkan kita, justru kelas 9 yang berbuat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan peran wali kelas. Tadi Bapak Kepala Sekolah minta untuk ditingkatkan. Memang
peran wali kelas sangat-sangat besar untuk pembinaan kelasnya masing-masing. Tetapi selama ini mungkin pihak sekolah belum pernah memperhatikan secara khusus Pak wali-wali kelas yang pembinaannya bagus. Artinya kita pihak sekolah belum pernah memberikan reward kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang membina kelasnya setiap hari bagus. Masih pihak sekolah masih pukul rata di dalam memberikan penilaian terhadap wali kelas. Untuk itu melalui kesempatan ini saya minta kepada Bapak pimpinan untuk mempertimbangkan supaya ada semacam reward kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan aturan sekolah, menegakkan aturan sekolah. Saya sangat setuju ketika kita berkomitmen untuk menegakkan aturan terhadap anak-anak siswa didik kita, karena kalau sekarang saya sangat prihatin dengan kelas 9 Pak. Kalau tidak segera kita ambil tindakan tegas, mungkin kelas 3 yang akan datang 2 tahun ke depan lebih dari itu. Kenapa? Karena mohon maaf, karena saya ikut ngajar di kelas 7, saya melihat kelas 7 ini termasuk tanda tanya banyak yang muncul. Ini wali kelasnya sudah tahu persis. Banyak sekali anak-anak yang menjadi cikal bakal anak-anak nakal itu di kelas 7. Termasuk anak buahnya Pak Retno yang Ghazali itu yang memang anaknya sulit sekali Pak itu kendalikan. Masih dikendalikan orang tuanya. Dan kalau menurut Pak Sana memang dari SD-nya anak itu Pak sudah berkasus ya. Jadi itu nanti semua Bapak Ibu guru memperhatikan supaya kita antisipasi itu, jadi jangan sampai dia berkembang. Untuk sementara Pak, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Haji Najamuddin mengenai SKP 2017 ya. Yang dipakai untuk Dupak yang 2017 Pak. SKP 2017. Karena SKP 2018 belum 31 Desember. Memang pernah saya usulkan begini dia mengenai Dupak ini. Coba dari pihak dinas itu kalau mau menurunkan surat untuk penyusunan Dupak itu lihat-lihat waktunya. Kalau sekarang masih mending sudah masuk akhir Desember ya, awal Desember, akhir November. Dulu September udah kita nyusun dulu. Nah, yang jadi pertanyaan misalnya kita nyusun Dupak bulan September misalnya, tiba-tiba pada bulan Desember kita kena panggilan untuk mengikuti suatu kegiatan pengembangan diri PKB misalnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan berupa diklat misalnya, dipanggil penataran misalnya sekian hari, sehingga itu ada nilai kreditnya. Bagaimana cara kita masukkannya? Kan jadi itu jadi pertanyaan itu. Dan itu sudah disampaikan sudah sampai ke kepala dinas, tapi mungkin entah pertimbangannya apa masih bulan November seperti ini. Idealnya menurut saya itu kita nyusun Dupak itu di awal tahun lah. Awal tahun misalnya untuk Dupak 2018 maka kita nyusunnya di awal tahun 2019, sehingga apabila di akhir Desember kita masih ada kegiatan pengembangan diri bisa masuk angka kreditnya. Dan misalnya yang dicari adalah SKP-nya tahun 2018, SKP terakhir, maka kita pas menyerahkan SKP 2018.
Tapi mudah-mudahan kedepannya ada. Ini juga suratnya kalau saya perhatikan ini sekedar copy paste file yang lama, karena di sini di yang nomor 2 ini diserahkan ke bidang PMPTK katanya itu. Itu sekarang kan sudah. Iya. Kecamatan, daftar berkas tersebut diserahkan kepada bidang PMPTK dan hanya bisa diterima dalam bentuk compact disc. Bidang PMPTK ini kan sudah tidak ada. Sekarang namanya bidang pembinaan ketenagaan. Nah, itu makanya. Sementara ada penegasan, tidak ada toleransi bagi yang menyerahkan seperti itu. Seperti dulu sudah tidak ada toleransi. Maksud saya ya, kalau misalnya mau bertegas ria seperti itu, tidak ada toleransi, nah lihat-lihat dirinya lah gitu. Nah pas nak buat surat seperti ini, pertimbangannya gimana ya. Jadi itu. Jadi jawaban saya itu Pak Haji ya, kita pakai SKP 2017. Misalnya SKP-nya Pak Haji tidak ditemukan, mungkin nanti bisa dicari, dibongkar-bongkar lah. Saya kira SKP 2017 semua kita buatkan kemarin ya Pak Sap ya, ada. Iya. Nah seandainya nanti, makanya itu pentingnya map itu loh, map pengusulan Dupak itu. Jadi kalau yang gitu-gitu ada kaitannya dengan Dupak, tinggal masukkan aja ke situ, sehingga sekarang tidak repot-repot nyari. Ya. Saya kira itu ya Pak Haji ya. Kemudian masukan dari Bapak Alidi itu bagus sekali Pak, menjadi bahan renungan kita bersama semua ya. Yang pertama permasalahannya itu ada kenakalan klasikal, kenakalan kolektif ya, tidak saja individual. Itu ditengarai ini, masih ditengarai. Bisa saja faktornya bukan sekedar itu, tapi salah satunya mungkin iya. Mungkin ada ini jadi introspeksi kita masing-masing, pada diri masing-masing. Bisa jadi memang iya ada beberapa di antara kita yang susah membedakan, susah memberi batas lah, susah memberi batas antara guru dengan siswa itu. Dekat boleh dengan siswa, sangat dianjurkan kita dekat dengan siswa. Akan tetapi harus ada batas-batasnya. Batas kedekatan kita itu antara siswa dengan guru gitu. Saya kira kita semua paham bagaimana menerjemahkan itu. Jangan sampai nanti penerjemahnya itu bahkan terlalu terlalu melampaui batas lah, sehingga antara guru sama siswa gurunya dianggap teman sama gurunya saking dekatnya. Sebenarnya saking dekat boleh, tapi ada batas loh. Kedekatan itu berupa apa? Bukan berupa sebagai teman, tetapi sebagai guru dan siswa. Itu mungkin jadi bahan renungan kita bersama. Ya. Terus misalnya ada yang hal-hal bisa jadi karena manusiawi juga ya. Kita kadang-kadang menaruh perhatian yang istimewa pada satu atau dua orang, itu manusiawi sekali. Tapi cobalah jangan ditunjukkan, apalagi ditunjukkan di depan anak yang lain. Boleh memberikan perhatian istimewa pada siswa itu. Tapi kalau bisa jangan ditunjukkan apalagi ke orang lain ya, ke siswa yang lain. Ke anak itu sendiri ya usahakan janganlah, simpan dalam hati lah ya, untuk menjaga batas antara guru dengan siswa itu. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan, dan bagus sekali ini perlu kita renungkan bersama ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebab kalau tidak begitu ya susah kita menegakkan aturan. Jangan sampai nanti udah tidak ada batasnya antara guru dengan siswa itu, dianggap teman gurunya ya.
Jadi tidak ada wibawa kita jadi guru kalau dia begitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Midin ya, Midin dulu ya Bu. Ya silakan Midin. Menyambung yang disampaikan Bapak tadi, sangat setuju. Dan ini sering kali sebetulnya kita ungkap kenapa. Jadi artinya perhatian dari Bapak Ibu dari kelas yang sangat kita harapkan sebenarnya oleh yang pernah saya sampaikan adalah supaya bisa mengurangi kerja guru BK juga yang begitu tiap hari sangat kerepotan karena banyak sekali anak-anak kita yang punya masalah yang sebetulnya bisa dikendalikan. Bagus sekali tadi. Kemudian berikutnya mungkin tadi yang belum disinggung memang ada reward untuk guru. Iya reward sekali kelas. Bagus itu, bahkan saya berpikiran karena besoknya ada hari guru yang bisa kita berikan bahkan khusus kepada guru yang dianggap sudah berbuat maksimal. Nah ini usul Bapak Ibu. Dan dia sendiri sudah mengutip, tapi bukan guru, siswa yang jadi khususnya upacara. Maksudnya berpikiran ada semacam hadiah untuk kelas yang sudah melakukan upacara dengan baik. Cuma saja yang membuatkan ratingnya itu adalah kelas 7 dan 8 yang sudah siap. Kelas 8, kelas 9 kebetulan tidak semuanya kemarin yang upacara dan memang kurang, rata-rata kurang. Jadi yang punya kesempatan atau istilahnya kelas 7 dan 8 ada masing-masing satu kelas sudah sampai sekarang sudah ada di catatan jam itu upacara yang bagus, sangat sangat kecil sekali kesalahan saat itu. Harapannya bisa diberikan reward pada saat hari guru sehingga lebih mungkin bisa membuat Bapak Ibu di kelas lebih semangat lagi gitu. Kemudian yang berikutnya masih hari guru, kaitannya dengan persiapan. Mungkin mohon maaf ini mungkin ada anak-anak yang terpaksa dengan waktu yang hanya 4 hari, bahkan itu 4 hari dari Senin Rabu sampai Sabtu terpaksa kita ambil untuk latihan karena tidak bisa mungkin hanya sore saja. Kendala sore itu adalah maklum Bapak Ibu, cuaca dari kalau sudah asar itu dari rumah sebelum asar, bahkan kalau dia mau balik lagi ke sini itu agak susah. Jadi mungkin mengganggu yang pelajaran Bapak Ibu, mungkin beberapa orang per kelas yang tidak banyak. Jadi itu persiapan bagus. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan ini cukup krusial setelah orang mungkin mengenai pesawat. Saya tadi ada teman yang cukup kritis, kita harapkan hadir di sini supaya supaya kita bisa tanya jawab langsung lah bagaimana dengan persawahan ini. Kondisi pesawat ini mohon jadi ditulis sudah begitu. Jadi awalnya dulu kita sudah sampaikan sebetulnya dengan modal 2.715 dengan pencapaian 7 juta waktu itu, tetapi belum kita kurangi dengan pemberian kepada yang pekerja 500 kita berikan. Berapa awalnya Mi? 2 juta berapa? 2.715 awalnya itu. Ya. Kemudian dia bisa pendapatannya selama 4 bulan itu dilaporkan 7 juta. Tapi belum kita kurangi dengan setelah kita kasih dia 500 kan. Kita kurangi jadi 500. Ya, sudah dia laporkan ke kepala sekolah juga. Ya. Nah, kemudian berikutnya uang itu kan sudah kita kelola dan untuk bayar ini dan itu untuk dipinjam sekolah lagi dulu awalnya dan tanda sebagainya. Nah, kemudian
kemudian beberapa bulan kemarin dikembalikan uang itu oleh sekolah, dan dia langsung punya inisiatif untuk mengembalikan dana yang kita pinjam dari Kesra, kita kembalikan sejumlah 2.715 ke bendahara Kesra. Sudah kita kembalikan, ya. Nah berarti uang itu sisanya 3.785 itu mestinya. Nah yang 3.785 itu sudah diambil dulu oleh yang mengelola sejumlah 3.500.000 yang sampaikan dulu ke Bapak Kepala Sekolah bagaimana ini. Kita memang harus melihat hasilnya, memang kelihatan ya sudah kasih. Nah kita berpikir akan lebih baik begitu hasilnya Bapak Ibu, tapi nyatanya setelah diberikan modalnya besar duluan, kerjanya seperti itu. Ya, yang kita kasih perintah tiap kerja itu dia butuh dana, ternyata lebih bagus hasilnya. Ini yang catatan kita yang ini. Ya. Dan sekarang dilaporkan hasilnya itu adalah 6 juta dengan modal yang lebih besar, pendapatannya menjadi lebih kecil. 6 juta ini kan belum lagi akan kita potong untuk pengelola kan begitu. Pengelola. Nah, 6 juta itu masih terang Bapak Ibu terang yang dijanjikan berkali-kali. Sudah 4 kali, keempat kalinya di hari terakhir ceritanya sakit. Nah, jadi semakin semakin galau tiap ini Bapak Ibu terus terang. Itu perjanjian terakhir. Jadi 6 juta itu masih di angan-angan jadinya. Jadi ya tapi sudah dilaporkan demikian. Nah, ini kondisi pesawat kita. Nah, dan dia sudah sampaikan jangan bekerja sebelum ada rapat dulu Bapak Ibu dulu. Dengan maksud mungkin bagaimana mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dulu, kita kelola seperti apa, mungkin menurut ya perbincangan kita ganti pengelola, tetap termasuk mohon bantuan tiangnya juga diganti karena kaitannya dengan ini supaya di sana juga tidak jadi dan menerima lapor bukan begitu, jadi supaya di sana juga kita nyambung yang agak tegas sedikit, tidak ada rasa Nggak Pak aja. Dan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut menunggu karena musim hujan sudah mulai, harusnya kita sudah mulai bekerja begitu. Mohon masukan mungkin dari Bapak Ibu dikelola kepada pengelolanya apa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bu Saripah, kalian? Kalau bisa, karena dulu memang pernah dibikin pipa supaya tapi rusak. Terutama dirusak itu panasnya luar biasa Pak. Jadi anak-anak itu sudah tidak pelajaran karena dia panas namanya. Termasuk bisa juga. Kalau bisa apakah bisa diadakan di Bali pipa bisa ya. Karena yang terakhir sekarang siapa sih dapat jam terakhir di sana itu anak-anak itu sudah nggak bisa belajar ya dari panasnya. Panasnya luar biasa. Itu mungkin yang pertama ya. Terus yang kedua dia mau menyambung yang Pak hari ini yang tadi ya, mungkin kenakalan anak-anak yang sekarang itu lebih dari yang dulu terutama kelas 9 ya. Nah ini untuk kita yang kelas 8 atau kelas 7 kan baiknya mungkin kita tinjau kembali dalam memberikan nilai kepada anak sehingga anak-anak yang banyak masalah yang sering sekali keluar masuk BP itu kok bisa nilainya bagus, bahkan bisa lewat KKN
lain, sehingga mereka itu menganggap saya aja dulu di kelas 8 begini tapi masih bisa naik kelas, gitu ya. Naik kelas terus biasanya anak-anak seperti itu jadi biang kerok, jadi kelas 9G, 9F itu kumpul di sana anak-anak yang banyak masalahnya dari kelas 7 sampai ke kelas 8, bahkan menyeret teman-temannya yang lain yang dulunya anaknya tidak begini dari ikut-ikutan, Pak. Jadi kalau bisa kita guru mata pelajaran itu menunjuk kembali dalam memberikan penilaian kepada anak sehingga mereka walaupun nakal, banyak kasus, sikapnya begini bisa mereka naik kelas, Pak. Itu yang ingin sarankan. Karena nanti tidak selamanya diserahkan kepada wali kelas, ya. Sekarang kita sudah berusaha membina anak-anak ini, tapi mereka mungkin mengambil pengalaman yang dulu, walaupun nggak punya catatan, nggak pernah bikin tugas, tapi saya naik. Mungkin itu yang jadi prinsip mereka. Itu hanya saja kan. Assalamualaikum. Saya ke Bu Sarifah dulu ya. Itu misalnya kalau dibuka jendelanya bisa enggak dia? Kalau dia yang ada di sana semuanya yang buka lebar-lebar. Panas enggak ada naungannya. Dari depan itu anak-anak itu sampai bilang panas sekali kita pindah. Enggak. Memang dulu pernah kita rencanakan di sana itu daun jendelanya dibuka semua, kemudian pasangkan teralis saja kan atau apa gitu, biarkan dia terbuka. Kira-kira bisa enggak yang seperti itu? Sebab kalau kita pakai kipas di ruang siswa itu resikonya kayak ini enggak, ini betah. Ya memang kecuali kipas yang di atas sana. Kipas yang agak mahalan dikit agak besar gitu. Kalau dia di atas sama aja Pak Red, nanti kuncinya kan waktu nyetok tak itu dia. Ya. Kalau kita mau dia pasang ya nanti kita kasih ancaman karena anak yang suka main. Masalahnya jangankan kipas ya, jangankan kipas. Di sana ruangan Bu Ipok itu juga anunya pintunya jebol satu kan? Daun pintunya. Jebol pintu dari dulu Bapak. Makanya. Belum lagi tai ayam barunya bisa. Lengkap sudah di sana. Baik, nantilah kita pertimbangkan Bu Ipa ya, artinya kita cari solusi yang bagus. Kalau memang harus dipasangkan kipas ya kita pasangkan kipas lah. Kalau misalnya kalau sekedar buka jendela tidak mempan gitu. Kalau misalnya jendela dari belakang itu dibuka kira-kira bisa enggak ya? Bisa elen enggak ya? Dan juga karena buat PC yang Iya, PC. Ya kalau jadi musola aja adem sih di sana itu. Ya nantilah itu memang dia kompleks permasalahannya itu Bu Ipa ya, artinya mungkin tidak akan bisa selesai hanya dengan dipasangkan kipas di sana. Jadi kompleks. Kita carilah yang terbaik lah, solusi terbaik. Kemudian saran yang kedua, kita mudah-mudahan kita bisa mendengar semua, menjadi perhatian kita bersama ya. Kita lanjut ke Midin tadi, yang pertama yang belum itu reward guru itu belum ditanggapi tadi. Reward guru seandainya diserahkan misalnya pas hari guru, saya kira dari pihak sekolah belum siap. Belum siapnya itu kita belum punya indikator untuk menentukan ini wali kelas A, wali kelas B itu berprestasi apa enggak, kinerjanya bagus apa enggak. Sebab penilaian secara autentik ya itu baru kita lakukan beberapa minggu dengan adanya laporan-laporan mingguan itu. Tidak kita lakukan dari awal gitu. Kalau sekedar melihat dari jauh sih nanti kan subjektif jadinya. Ya. Jadi kalau ada objektif itu bisa kita jadikan dasar, oh ini penilaiannya. Jadi kalau misalnya dilakukan sekarang itu saya kira kita belum siap lah. Bukan masalah hadiahnya, tetapi masalah kriteria dan indikatornya. Yang perlu jadi perhatian kita dibahas mungkin yang kedua nih yang dianukan sama Memidin tentang sawah ini, bagaimana sebaiknya sawah itu. Saya khawatirnya kalau dijual
kalau kita jual memang kita tidak repot, tapi nilai jualnya itu tidak banyak nanti. Artinya lebih untung kita begini sebenarnya kerjakan apa? Enak kita misalnya ada yang butuh kenyaman tinggal petik gitu, tidak ada yang larang. Makanya sawah tuh. Ada yang makanya saya sebenarnya Pak bagus sekali udah pelaksanaannya. Dia kata kita kelola sendiri, jadi apa-apa bisa kita enak lah, puas lah. Misalnya ada pisang itu mau udang kita ngerasa gitu. Kalau ada sayur apa bisa kita. Memang yang jadi permasalahan sekarang pengelolaannya. Bisa seperti itu tapi pengelolanya diganti kan gitu modelnya. Itu maunya dari pengelola yang lama. Sekarang bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Nah kan misalnya jual tahun paling laku 2 juta misalnya, bela lu entah 2 juta ditemu ngerasa selaput gitu kan? Dibanding ini memang jauh lebih untung dengan cara ini. Iya. Tinggal pengelola yang baik itu dulu. Lamun dia bareng kebunnya bu aja bercampur doang ya lo, aku doang sih pengelola lo penyakap lo. Iya. Sana minor tidak sih dekat ke Banten. Saya sanggup misalnya kalau dia tidak sanggup midin. Bapak Mi. Iya. Coba Pak Ustadz Masdur. Ida Pak Ustadz nih bang, kena. Kumbena tah. Mencari orang yang Iya kan nih artinya marah sistem Mamidin udah Ida jadi Mamidin terus demita Pak Ayah gitu modalnya kan. Ya. Isi sekitar dene marah si sebut dari Rubina. Coba dulu coba. Lalu yang ini. Iya, kalau yang memang anunya nanti resikonya apa namanya psikologisnya kalau mami yang peluang terus dia cari orang lain mami jadi tumpuan. Kali-kali mami ganti dulu karena ini nih. Jadi biar dia putih bersih. Harus diganti. Guys, entar Masdur. Silain sih misalnya saya. Angka sebagai wani. Itu Kak. Coba Pak Ustadz. Coba dulu Pak. Coba sekali ke. Oh ya mun Pak Sabjen bahaya. Bahaya deh Bapak. Bahaya le ya. Dah coba dulu ke Pak Ustadz. Nanti sih lah misalnya dia udah sanggup keluar bareng mami sih balik ke Inde terus kan. Oke baik, berarti kita sepakat Pak Ustadz yang nangani ya. Dia juga siap. Bah nanti sih kita saling bantu. Ya jadi dulu apa Ustadz? Ya. Nggak sendiri loh. Selesai kan ya? Selesai. Adapun teknisnya pira kayak apa ini bareng mami ini anunya. Detailnya lah. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain ya. Sudah siang nih. Ya Pak. Waalaikumsalam. Agenda ke depan sekolah kita ini saya
melihat sekolah lain sangat tertarik dan untuk mengangkat nama sekolah. Kemudian kita di sini juga kenal dengan basket kita. Mungkin dia punya rencana untuk kedepannya kalau bisa di kelas meeting itu kita adakan turnamen basket tersebut juga perlu pada untuk dikenal sekolah kita, karena untuk semester besar ini rencananya SMC Wali Songo yang akan mengadakan mengisi kelas meetingnya se Lombok Timur tidak SMP untuk kenalkan sekolahnya. Jadi ketika ini dari dulu sebenarnya sudah yang rencanakan dengan kepala sekolah pada saat dia di sini dulu, bagaimana trik-trik kita untuk mengenalkan sekolah lebih kenal lagi untuk ke depan, ini bisa sebagai masukan juga bisa dijadikan dua anak nanti, karena sekolah Hikmah juga sudah dulu, yang kemarin di Suralagi juga sudah, sekarang untuk semester ini rencananya di Sintoan Sabar mengharapkan kemudian itu biayanya bisa kita ngambil dari uang pendaftaran itu hanya menambah sedikit dari uang sekolah, hanya kita bayar uang wasiknya bisa dari uang pendaftaran itu, tinggal kita menyiapkan hadiah-hadiahnya saja dari sekolah. Jadi total kita tiap kumpul sekitar 3 juta dari uang pendaftaran. Kalau kita ngambil uang sekolah itu satu tim 200.000. Kalau dia satu sekolah mengeluarkan sekian tim, sudah terkumpul kira-kira 9 jutaan. Tinggal kita menambah dari sekolah hanya 2 juta. Berjalan yang mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat Melinda Pak War. Saya juga sudah lama ini berangan-angan seperti itu Pak War. Saya lihat di email itu saya, pertama di email tuh kok. Saya cuma mikir ngombe teknisnya begitu. Artinya teknis di email tuh kok bisa dia ngadakan event sebesar itu gitu. Apakah dia? Saya cuma masih gamang-gamang. Kira-kira itu biayanya besar nggak dari sekolah itu? Artinya kalau biayanya besar kan ulak termikir gitu. Jadi lebih begini aja sekarang Pak War. Sudah pelajari aja dulu bagaimana sistemnya di sekolah lain. Insya Allah ke depan kalau saya masih di sinilah. Ya kalau kita masih diizinkan bertemu, kita laksanakan. Saya tertarik dengan lain saya mikir itu Pak War. Jadi makanya saya bilang pada Melinda sebenarnya kita buat event-event yang seperti itu. Kalau misalnya bisa kita laksanakan tanpa harus ada biaya yang besar dari sekolah. Masalahnya biaya besar dari sekolah itu bukan karena uangnya Pak War, bukan karena jumlah uangnya, tetapi aturan itu yang kadang-kadang kita susah menerobos gitu, ini boleh itu boleh itu. Bukan masalah uang ada gitu, uang kita punya uang ada gitu. Tapi sekarang untuk menggunakan uang itu boleh enggak, kita itu yang jadi masalah. Sama dengan kita membeli komputer ini, makanya kemarin sama Pak Udan, ayo kita pedem-pedem sudah katanya. Makanya kita beli sampai 20 unit ini. Itu kita pedem-pedem itu. Artinya di aturan BOS itu maksimal kita membeli unit komputer itu cuma 5 setahun. Kan gitu aturannya. Sedangkan kita harus beli 20 sampai ya seperti itu Pak War. Dipelajari Pak War ya. Nanti kita sama-sama lihat. Mudah-mudahan kalau kemungkinannya bagus ya kita laksanakan. Saya juga sangat tertarik sekali. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita cukupkan sudah ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan bisa disampaikan secara langsung di luar agenda rapat ini. Dari saya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.